Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian sehat selalu ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa contoh soal tentang konsep dasar matematika. Jadi intinya di sini aku bakalan bahas contoh-contoh soal yang paling dasar yang harus teman-teman pahami sebelum teman-teman bisa mengerjakan soal yang lebih sulit. Nah, di sini yang pertama itu tentang penjumlahan ataupun pengurangan ya. Oke, langsung kita bahas contoh soal yang pertama. Ada negatif 4 ditambah 9. Nah, kalau teman-teman lihat soal seperti ini, ada tanda negatif di angkanya, berarti teman-teman bisa misalkan kalau negatif itu, negatif kita misalkan dengan utang. Oke, kemudian kalau positif ini kita misalkan dengan uang. Oke, berarti ini logikanya punya utangnya itu 4, kemudian uangnya ada 9. Berarti kalau kita punya utang 4, kemudian uang kita 9, berarti uang kita akan menjadi 5 ya. Berarti jawabannya di sini adalah 5. Nah, itu kalau kita misalkan dengan utang dan uang. Tapi kalau kita misalkan dengan cara yang lain, misalnya bisa juga nih kita balik aja teman-teman. 9 dikurang dengan 4 hasilnya 5 gitu, bisa juga ya teman-teman. Asalkan angka positifnya itu lebih besar, berarti bisa langsung dikurangkan. Tapi kalau angka positifnya nanti lebih kecil, itu kita misalkan dengan utang dan juga uang. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. 9 ditambah negatif 7. Ya, berarti di sini ada tandanya positif dan juga negatif. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus kalikan dulu operasinya ya. Jadi positif dikali dengan negatif hasilnya adalah apa teman-teman? Ya, di video sebelumnya saya sudah bahas tentang konsep dasar pada perkalian, tentang min kali plus, plus kali min gitu. Jadi teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi kalau positif dikali dengan negatif itu hasilnya akan negatif. Berarti ini kan sama aja 9 dikurang 7. Berarti hasilnya adalah 2 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. 4 dikurang 12. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa misalkan dengan utang dan juga uang, atau bisa menggunakan logika matematika. Jadi 4 dikurang 12 berarti punya uangnya itu 4, berarti punya uangnya itu 4, lalu punya hutangnya 12. Nah, kira-kira kalau hutangnya lebih besar dari uangnya, berarti nanti hasilnya akan menjadi negatif. Berarti punya uang 4 kemudian utang kita 12, berarti hasilnya adalah negatif 8. Ya, berarti di sini hasilnya negatif 8. Atau bisa dengan cara yang lain. Misalnya di sini kita kurangkan aja 12 kurang 4. 12 kurang 4 itu 8. Sekarang kita lihat angka yang negatifnya itu lebih besar atau lebih kecil. Kalau angka negatifnya lebih besar berarti hasilnya akan negatif. Gitu ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan kali ini tentang penjumlahan dan pengurangan, teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang perkalian. Nah, perkaliannya di sini tuh tidak satu angka, tetapi perkaliannya 2 angka. Kalau satu angka kita bisa hitung pakai jari, misalnya 2 kali 2 berarti 2-nya ada 2 kali, berarti hasilnya 4. Nah, di sini kalau 63 dikali 12 kita ngitungnya pakai jari itu susah, jadi kita pakai susun ke bawah ya. Seperti ini, 63 dikali dengan 12. Berarti kita kalikan dulu angka yang paling belakang ya. Yang paling belakang dulu. Kemudian kita kalikan satu persatu angka yang di bawah.
ya. Boleh ini yang mau di atas atau ini yang di bawah, nanti hasilnya akan sama aja. Tapi caranya itu yang di bawah ini kita kalikan dengan kedua angka di atas ya. Pertama, 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Tulis 6. Kemudian 2 ini kita kalikan dengan 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Berarti 12. Oke, kita harus urut ya teman-teman. Angkanya itu harus berurutan dengan ini. Kemudian ketika 2 sudah, berarti lanjut ke 1. 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, kita tulis itu maju 1 angka. Nah, di bawahnya 2 kita tulisnya. Kemudian 1 dikali 6 hasilnya adalah 6. Nah, setelah kedua angka ini kita kalikan dengan atas, kita jumlahkan. Ya, dijumlah. 6 karena bawahnya nggak ada, berarti tulis aja 6. 2 tambah 3 hasilnya adalah 5. 1 tambah 6 hasilnya adalah 7. Berarti hasil dari 63 dikali dengan 12 hasilnya adalah 756. Oke, 756. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini angkanya lebih tinggi dari soal yang sebelumnya. Di sini soalnya adalah 712 dikali dengan 14. Masih dengan cara yang sama di sini. Angka yang lebih besar biar lebih mudah kita menghitungnya, kita tulisnya di paling atas. Berarti 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian 4 dikali 1 hasilnya adalah 4. 4 dikali 7 berapa teman-teman? 28. Setelah itu berarti angka yang 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Kita tulis di bawah 4. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 1 dikali 7 hasilnya adalah 7. Setelah itu kita jumlahkan. 8-nya turun, 4 tambah 2, 6, 8 tambah 1, 9, 2 tambah 7, 9. Berarti hasilnya adalah 9.968. Kita tuliskan 9.968. Oke teman-teman, mungkin untuk pembahasan soal kali ini cuman sampai di sini tentang penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, ada kritik dan saran, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.